Iblis, salah satu makhluk supranatural yang sepertinya sudah lumrah muncul di karya-karya, baik itu film, komik, novel, buku-buku, kartun, dan lain sebagainya. Nah, jika di anime dan manga sendiri, iblis ini udah kayak garam gitu. Kayak bumbu yang wajib mesti ada. Yang gak semua sih, cuman pasti ada aja tiap musim keluar anime yang bertemakan iblis. Manga-manga baru juga banyak yang ada unsur iblisnya. Apalagi kalau kita udah bahas isekai, kalau gak ngalahin Raja Iblis, ya jadi Raja Iblis itu sendiri. Dan juga selain banyaknya anime manga yang bertemakan iblis, iblis yang ada dalam anime manga itu dikemas dengan sangat bervariasi, sama unik-unik banget cuy. Ada yang memang pure iblis, sosok makhluk jahat yang biasanya jadi musuh protagonis, ataupun kebalikannya, MC-nya iblis terus bantai-bantain orang. Ada juga iblis yang takut kena sinar matahari. Ada slime jadi raja iblis lah. Ada raja iblis jadi pegawai McD lah. Terus ada juga yang udahlah ya kebanyakan. Intinya macem-macem. Maka dari itu karena gue juga dah lama gak bahas Chainsaw Man, kali ini gue bakalan kupas tuntas sosok iblis yang ada di Chainsaw Man. Karena tentu iblis di Chainsaw Man juga berbeda dari yang lain. Oke lah, cukup basa-basinya, langsung saja kita mulai pembahasannya. Let's go! Iblis atau devil, atau yang dalam bahasa Jepangnya sendiri Akuma, merupakan makhluk supranatural yang eksis di dunia Chainsaw Man. Bisa dibilang, keberadaan mereka ini sudah dianggap fenomena biasa oleh orang-orang dalam Chainsaw Man. Nah, awalnya devil terlahir di neraka dan bersamaan dengan kelahirannya, mereka akan memiliki nama yang mewakili suatu konsep yang ada di bumi, kayak senjata, api, sayuran, benda, bencana alam, dan lain sebagainya. Lalu para devil juga memiliki wujud dan kemampuan yang identik dengan nama yang mereka miliki. Semisal yang paling mencolok adalah Gandival atau iblis Napan. Gandival sendiri merupakan iblis yang terwujud dari rasa takut orang-orang terhadap senjata api. Makanya Gandival memiliki tubuh yang dipenuhi dengan berbagai macam senjata, dan juga kemampuan yang berhubungan dengan senjata pula. Selain kemampuan yang berhubungan dengan nama mereka, kekuatan devil juga dipengaruhi dari seberapa tinggi rasa takut terhadap konsep ataupun hal yang berkaitan dengan nama mereka. Sebagai contoh perbandingan, tomat dan gergaji mesin. Devil yang menyandang nama tomat akan mempunyai kekuatan yang cenderung lemah. Karena boro-boro takut sama tomat, tomat itu sendiri merupakan sayuran yang biasa kita makan sehari-hari. Yang tentunya jarang-jarang orang takut sama tomat. Berbeda dengan gergaji mesin, devil yang menyandang nama gergaji mesin akan menjadi devil yang kuat. Karena gergaji mesin sendiri merupakan alat berbahaya yang bukan sembarang orang mau memakainya. Dan pastinya orang-orang sudah takut hanya dengan membayangkan diri mereka ditebas pakai gergaji mesin. Kemudian saat devil menggunakan kemampuannya, biasanya itu akan menguras darah mereka. Maka dari itu para devil membutuhkan darah dari makhluk lain. Ya entah itu dari manusia, hewan, ataupun sesama devil. Dan selain untuk mengisi kembali tenaga, mengkonsumsi darah juga bisa menyembuhkan luka mereka. Alias devil juga punya kemampuan regenerasi melalui mengkonsumsi darah. Ngomongin mengkonsumsi darah, saat makhluk lain mengkonsumsi daging atau bagian dari devil yang kuat, itu akan meningkatkan kekuatan mereka, bahkan memberi mereka kemampuan devil yang mereka konsumsi. Dan ini tak hanya berlaku bagi devil saja, tetapi juga berlaku untuk manusia. Sebagai contoh, banyak devil yang memakan potongan daging Gandival yang tersebar, sehingga membuat mereka yang merupakan devil lemah bisa menjadi kuat, yang diantaranya ada Eternity Devil, Fish Devil, dan beberapa devil lain. Lalu untuk kasus manusia yang memakan daging devil adalah Santa Claus yang memakan daging Darkness Devil, yang mana setelah Santa memakan daging Darkness Devil, dia bertransformasi ke wujud monster dengan kekuatan yang meningkat drastis saat malam tiba, sesuai dengan ability yang dimiliki Darkness Devil. Akan tetapi, sepertinya peningkatan kekuatan dari mengkonsumsi bagian devil kuat hanya bekerja jika daging devil yang dikonsumsi berasal dari devil yang masih hidup. Sebab ketika Denji memakan daging Makima sampai habis, Denji sama sekali tidak diperlihatkan mendapat peningkatan kekuatan ataupun kemampuan kontrol devil miliknya Makima. Berikutnya, devil juga bisa menjalin kontrak dengan manusia. Para devil bisa meminjamkan kemampuan mereka pada manusia yang tentunya dengan sebuah bayaran berupa pengorbanan yang bermacam-macam.
tergantung kesepakatan antara manusia dan si Devil-nya. Sebagai contoh, Aki dapat memanggil kepala Fox Devil dengan imbalan sebagian kulitnya dimakan Fox Devil. Lalu Himeno bisa menggunakan kemampuan Ghost Devil dengan mengorbankan mata kanannya. Lalu mungkin dalam kasus kontrak yang ekstrim, ada Presiden Amerika yang mengorbankan 1 tahun usia dari setiap penduduk Amerika untuk memanggil Gun Devil. Kontrak juga merupakan sesuatu yang tidak bisa asal dilanggar. Jika salah satu pihak melanggar kesepakatan yang sudah ditentukan, maka mereka akan mendapat konsekuensi yang sangat berat, bahkan yang parahnya bisa sampai mati. Ya, contohnya ketika Denji terkena Mindwreck Makima setelah kematian Power di depan matanya, dan juga mengetahui fakta kalau kehidupannya adalah rekayasa dari Makima, membuat Denji jadi tak punya niat melanjutkan hidup dan kontraknya dengan Pochita pun menjadi rusak, yang mengakibatkan Pochita mengambil alih tubuh Denji. Oh ya, semakin wujud Devil menyerupai wujud manusia, maka semakin rendah pula rasa benci mereka terhadap manusia. Contoh Devil yang memiliki wujud manusia sendiri, diantaranya ada Angel Devil, Spider Devil, dan juga Makima. Tapi bukan berarti mereka 100% tidak akan menyerang manusia. Sebab walaupun Makima tidak memusuhi manusia dan justru berambisi untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi mereka, namun di balik ambisinya itu Makima tetap mengorbankan manusia, dan ya hitungannya gak dikit lagi, banyak banget. Keberadaan Devil juga tidak akan pernah bisa dimusnahkan meskipun dengan cara apapun, karena begitu mereka mati di neraka, mereka akan bangkit lagi di bumi. Dan begitu juga dengan sebaliknya, ketika Devil mati di bumi, mereka akan bangkit kembali di neraka. Nah, siklus perputaran antara bumi dan neraka inilah yang membuat Devil menjadi makhluk yang bisa dikatakan abadi. Namun begitu Devil mati baik itu di neraka ataupun di bumi, ingatan mereka semasa hidup akan direset ataupun terhapus. Jadi saat Devil terlahir kembali, mereka tidak akan memiliki ingatan di kehidupannya yang sebelumnya dan hidup dengan ingatan mereka yang baru. Lantas, jika Devil sepowerful itu, apalagi mereka ini abadikan, apakah mereka punya semacam kelemahan? Ya, tentunya apapun itu kelemahan pastinya ada ya. Dan cara yang paling ampuh untuk membuat Devil melemah adalah mengontrol ataupun menurunkan kadar rasa takut terhadap si Devil. Baik itu terhadap namanya, konsep terkait namanya, ataupun terhadap si Devil-nya itu sendiri. Nah, contohnya saat setelah kemunculan Gun Devil di belahan penjuru dunia, setiap negara langsung memperketat aturan penggunaan senjata dan juga penyebaran berita mengenai kriminalitas dibatasi guna memperlemah Gun Devil. Lalu contoh lainnya yang sangat jelas terjadi pada Denji saat melawan Makima. Karena orang-orang sudah tidak takut dan malah menganggap Chainsaw Man sebagai pahlawan, Chainsaw sempat kewalahan dan nyaris kalah ketika berhadapan dengan Makima dan pasukannya. Nah, selain dari semua hal yang gua udah sebutkan, Devil juga mempunyai ras, bangsa, varian, dan juga jenis. Pertama, mungkin gua bahas dulu dari varian yang lebih tinggi dari Devil normal, yakni Primal Devil. Primal Devil adalah Devil yang memiliki nama dari perwujudan ketakutan alami yang ada dalam jiwa manusia. Tentunya tak hanya lebih kuat dan ditakuti dibanding Devil normal, mereka bahkan disebutkan merupakan Devil yang belum pernah mengalami kematian. Namun sejauh ini hanya ada satu Primal Devil yang pernah muncul, yakni Darkness Devil. Sebenarnya ada beberapa lagi bangsa dan ras para Devil, cuman kalau gua bahas sekarang, ntar video ini bakalan kagak general. Jadi kita langsung saja loncat ke jenis-jenis Devil. Oke, Devil sendiri bisa dibagi menjadi 3 jenis, Devil, Fiend, dan juga Hybrid Devil. Tentu karena dari tadi gua dah panjang lebar bahas Devil, sekarang kita fokus ke yang 2 ini, Fiend sama Hybrid. Fiend ataupun manusia iblis merupakan Devil yang telah mengambil alih mayat manusia. Biasanya Devil yang memutuskan berubah menjadi Fiend bisa terjadi karena si Devil dalam kondisi yang sekarat dan mereka masih ingin melanjutkan hidupnya di bumi. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun memutuskan mengambil alih tubuh manusia dan berubah menjadi Fiend. Contoh dari Fiend ada beberapa, kayak Power, Beam, Violence, Pingsi, dan lain sebagainya. Fiend sendiri mempunyai struktur tubuh yang mirip dengan manusia. Yang membuat mereka berbeda adalah ciri khas yang dibawa dari wujud Devil mereka pada bagian kepala. Contohnya kayak Power dengan tanduknya, Beam dengan kepala hiunya,
Violence yang memiliki 4 mata, dan lain sebagainya. Finn juga memiliki sifat dan kepribadian yang sama dengan Devil yang merasukinya, yang membuat sebagian besar dari mereka tetap memusuhi manusia dan menjadi target pemusnahan sama seperti Devil. Akan tetapi dalam kasus yang jarang sekali terjadi di mana otak dari manusia yang dirasuki Devil masih utuh, dapat membuat Finn menyimpan beberapa ingatan dari manusia yang dirasukinya, beserta dengan kepribadiannya, yang mengakibatkan kepribadian antara Devil dan manusia bercampur satu sama lain. Sejauh ini hanya Violence Devil yang mengalami kasus ini. Violence dapat mengingat kejadian-kejadian sewaktu dia menjadi manusia. Selain itu, Violence yang seharusnya mempunyai kepribadian keras pun justru lebih menyukai perdamaian. Lalu untuk kemampuan Finn sendiri sebenarnya masih sama kayak Devil, cuman tingkat kekuatannya aja lebih rendah dibandingkan waktu mereka masih menjadi Devil. Mereka juga masih tetap bisa beregenerasi dengan mengkonsumsi darah. Selain kekuatannya yang lebih lemah, karena seperti yang gue udah bilang, Finn ini punya struktur tubuh yang mirip dengan manusia, membuat serangan fisik yang bekerja pada manusia juga bekerja pada mereka. Selain itu, Finn juga tidak bisa membuat kontrak baik itu dengan manusia ataupun dengan Devil. Hybrid merupakan kasus langka di mana manusia bergabung dengan Devil. Beda ya dengan Finn, kalau Finn merasuki mayat manusia dan mengambil alihnya, kalau hybrid ini benar-benar gabungan antara manusia dan Devil. Dan keduanya pun masih hidup walau sudah bergabung menjadi hybrid, meskipun manusia akan cenderung lebih terlihat dominan ketimbang si Devil-nya. Satu-satunya cara yang diketahui untuk menjadi hybrid adalah melalui kontrak. Ya, sebagai contoh kayak kontrak yang dijalin antara Denji dan Pochita, di mana Pochita mengorbankan dirinya sebagai jantung Denji agar Denji tetap bisa menjalani hidup sebagai hybrid. Para hybrid juga masih memiliki kesadaran, penampilan, dan kepribadian layaknya manusia. Tetapi yang kerennya, mereka bisa berubah wujud menjadi hybrid manusia dan Devil. Dan sejauh ini sudah ada 8 hybrid yang diketahui. Ada Denji, Katanamen, Reize, Quan Chi, dan sisanya para weapon Devil. Yang uniknya, di antara ke-8 hybrid yang ada, semuanya berhubungan dengan senjata. Semisal Denji, hybrid Chainsaw Man atau gergaji mesin. Reize, hybrid Bomb Devil. Quan Chi, hybrid Crossbow Devil. Dan begitupun dengan sisanya. Kemudian agar para hybrid bisa berubah wujud dan mengakses kekuatan Devil mereka perlu menarik semacam pemicu ataupun trigger yang ada pada tubuh mereka. Seperti Denji yang menarik ekor Pochita di dadanya, Reize yang menarik pin bom di lehernya, ataupun Quan Chi yang menarik anak panah dari matanya. Dan setelah bertransformasi menjadi hybrid, mulai dari kekuatan, kecepatan, dan daya tahan mereka akan meningkat secara drastis. Dan tentunya mereka juga mendapat kemampuan bawaan dari Devil yang bergabung dengan mereka. Biasanya bagian tubuh mereka yang bertransformasi adalah kepala dan kedua lengan. Namun jika mereka sudah cukup jago sebagai hybrid, mereka juga bisa merubah kaki mereka menjadi senjata. Dari segi kekuatan sendiri, hybrid ini bisa dikatakan lebih unggul ketimbang Finn dan bisa disetarakan dengan Devil yang kuat pada umumnya. Masih sama seperti Devil dan juga Finn, hybrid juga bisa meregenerasi luka mereka dengan mengkonsumsi darah. Namun yang membuat hybrid lebih spesial lagi ada pada kemampuan regenerasinya ini, sebab para hybrid punya kemampuan regenerasi yang jauh melampaui Devil dan juga Finn. Selama masih ada darah yang bisa dikonsumsi, entah itu badan kepotong jadi 2, isi perut muncerat keluar, ataupun hanya sisa pala doang, mereka masih bisa bertahan hidup selama masih ada darah. Dan itulah yang membuat hybrid benar-benar menjadi makhluk yang immortal ataupun abadi. Akan tetapi sebaliknya, jika mereka kekurangan darah, maka transformasi mereka akan berhenti. Dan jika mereka tetap memaksakan untuk berubah, perubahan mereka tidak akan sempurna ataupun persenjataan mereka tidak akan muncul, yang pada akhirnya membuat mereka kembali ke wujud manusia. Oh ya, seusai berubah dari bentuk hybrid ke manusia, bagian tubuh mereka yang bertransformasi akan meleleh kayak lumpur. Yang terakhir mengenai kontrak, apakah para hybrid bisa menjalin kontrak? Jawabannya, gua sendiri kurang tahu jelasnya kayak gimana. Denji mungkin sudah menjalin kontrak dengan Pochita, tapi kan itu kontrak yang mengikat mereka sebagai hybrid. Lalu Denji juga pernah buat kontrak dengan Power. Apakah itu bisa dikatakan sebuah kontrak? Mengingat Power sendiri merupakan Finn yang notabene kagak bisa buat kontrak. Alih-alih disebut sebuah kontrak, kayaknya itu lebih tepat disebut janji antar teman.
Ya semoga ini terjawab di Manga Chainsaw Man part 2 nanti. Tapi tentunya kalau kalian punya jawaban yang menarik, kalian bisa drop aja di kolom komentar. Oke, mungkin sampai di sana saja. Next video mungkin gue bakalan bahas Makima aja ya. Kayaknya seru tuh. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau ada yang salah ataupun keliru, kalian koreksi gue aja di bawah. Kalau kalian suka dan tertarik dengan pembahasan di channel ini, jangan ragu buat pencet tombol like dan subscribe-nya. Sekian gue Indra dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.